pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir dan para pemuda sedang berada di ruang kerja. Mereka sedang mendengarkan radio berita tentang kekalahan Jepang yang sangat dirahasiakan. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Syahrir yang sedang bingung memikirkan bagaimana cara memerdekakan Indonesia, tiba-tiba terkejut mendengar berita tersebut. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apakah berita yang barusan ku dengar itu benar? Jepang telah menyerah kepada sekutu? Kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Aku harus cepat-cepat memberitahu Bung Karno dan Hatta. Betul sekali itu kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Jepang? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu, siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno adalah pemimpin rakyat. Atas nama rakyat dalam setara radio. Tetapi, permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau adalah ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu baik-baik dengan beliau, Wis. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari darat, kita harus memberitahukannya. Betul. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk saya. Tidak apa-apa. Silakan dulu. Terima kasih. Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya lebih baik kita memproklamasikan kemerdekaan kita tanpa melalui PPKI. Apa maksudmu saya berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan dari Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap Indonesia adalah buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama Indonesia selama kita masih berada dalam masa hukum of power. Hukum of power? Saya mendengar dalam radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Benar Syahrir, jika memang demikian, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Tapi siapa yang akan memproklamasikan kemerdekaan? Menurut saya pantas melakukan hal tersebut. Setuju. Tapi apakah Bung Karno setia pada kita? Karena secara pribadi beliau adalah ketua PPKI. Bagaimana kalau kita menghubungi Bung Karno terlebih dahulu? Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta pun menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang.
Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa tadi datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Saya dengar bahwa Jepang telah menyerah pada sebelumnya, dan kami ingin bahwa kesempatan ini akan menggunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia bisa mempunyai kepemimpinan baru. Kita jangan percaya dan menteri. Kita harus benar-benar memastikan tentang berita itu. Saya pun tidak berhak untuk bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi saya pastikan bahwa berita itu benar, Bung. Saya tentu senang jika berita itu benar adanya. Biar apa ini katakan benar, kita harus tetap waspada karena ini menyangkut masa depan rakyat. Maafkan saya Sami, tapi kita memang tidak juga pulang saya. Kita harus benar-benar memikirkan semua yang bisa kita melakukan. Baiklah, mungkin Bung Karno lebih tahu apa yang terbaik untuk masa depan. Kalau begitu, kami permisi. Mari, Bung. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta pun menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Bung, bagaimana keputusannya? Kami belum mengambil keputusan apapun karena berita itu belum ada kebenarannya. Bukankah ini kesempatan yang sangat bagus untuk memastikan kemerdekaan kita? Hampir seluruh pemuda Indonesia mendengar berita itu. Kami senang mendengar berita itu, tapi kita harus mempertimbangkan secara matang. Kami barisan para pemuda ingin secepatnya kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kami rindu akan kebebasan. Malam harinya, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur nomor 13, yang diketuai oleh Hairul Saleh. Mereka mengajak Soekarno dan Hatta berunding untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Hairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam Bung Karno. Malam. Ada maksud apa lagi kalian kembali? Sekarang Bung, sekarang malam ini juga kita harus bongkarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran di esok hari. Seperti kemarin, kita belum bisa melakukan kemerdekaan Indonesia. Tapi kami para pemuda sudah yakin dan secepatnya untuk memerdekakan proklamasi bangsa kami. Banyak kemerdekaan. Usul dari golongan muda, kami tetap tidak bisa terima karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71 untuk merapatkannya kembali dalam membahas tindakan-tindakan yang akan dibuat sehubungan dengan penolakan Soekarno dan Hatta. Pertemuan golongan muda yang masih dipimpin oleh Hairul Saleh tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Hasil pertemuan mereka sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno, Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik? Kita bawa keduanya ke satu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Kemana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Culik mereka? Iya, dan kami sudah sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jauh Kingston. Baik, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kingston. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa? Pukul 4. Bagaimana? Setuju? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana ini? Lagi pula, mengapa kita harus lagi? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, warga akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan, karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bu. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Salahkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Kenapa ini mas? Kami akan membawa kalian diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Ada sebaiknya bisa mengajak Ibu Megawati dan anak-anak Baiklah, saya akan mengajak mereka. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kingston. Apa mau kalian saya dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno untuk segera melaksanakan proklamasi. Karena, Hatta, ternyata kau ada di sini. iya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya Hatta. Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua untuk segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerah. Ini saatnya untuk kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan kita. Mengapa kau begitu percaya dengan kabar itu kami? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi belum sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan atas hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Yuk kita merdeka atas ada Jepang. Kita adalah bentukan Jepang. Jepang bisa menjajah kita lagi. Sari, mengapa engkau terengah-engah seperti itu? Anak Mister Surbajo, dia memaksa masuk ingin menemui Bung Karno. Kalau begitu, mari kita temui mereka. Karena, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa engkau ingin bertemu mereka? Kapan PPKI batal? Karena mereka tidak ada, jadi saya kembali untuk menjemput mereka. Tidak bisa, karena tidak bisa berhak membawa pulang mereka, Bung. Kenapa? Kami para pemuda sudah sepakat untuk menjemput mereka untuk melaksanakan proklamasi. Begitu, jadikan aku untuk menemui mereka terlebih dahulu. Baik,
Baiklah, mari masuk. Karena aku Sumarjo, rapat PPKI Batak saat itu saya menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah Jepang Sekutu. Jadi berita tersebut ada benarnya. Benar, Bung. Apakah saya dan saya sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Tunggu apa lagi? Mari kita laksanakan proklamasi kemerdekaan kita. Benar, Bung. Sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, aku akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kamu pulang? Lihatlah, untuk akan ini. Benar, bolehkah aku menjemput Soekarno Hatta? Jangan, tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 2 siang, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai Jakarta, Bung. Mari kita menuju ke rumah Laksamana Medan untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan Anda dan istri pulang terlebih dahulu. Silakan, Bung. Kami akan mengantar Anda. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Dari mana naskah ini ditandatangani oleh semua orang yang hadir? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kita akan melaksanakan proklamasi. Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, 17 Agustus? Itu benar, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita melaksanakannya? Pukul 10.
Bagaimana? Setuju. Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan pian. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, silakan ditandatangani. Ya, tolong perbaiki naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Karno telah dipadati oleh sejumlah massa pemuda dan rakyat. Beberapa orang tampak gelisah, khawatir akan adanya pengacauan dari Jepang. Matahari semakin tinggi, proklamasi belum juga dimulai. Waktu itu, Soekarno terserang sakit. Malamnya panas dingin terus-menerus dan baru tidur setelah selesai merumuskan teks proklamasi. Para undangan telah banyak berdatangan. Rakyat yang telah menunggu sejak pagi mulai tidak sabar lagi. Mereka yang diliputi suasana tegang berkeinginan keras agar proklamasi segera dilakukan. Para pemuda yang tidak sabar mulai mendesak Bung Karno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun, Bung Karno tidak mau membacakan teks proklamasi tanpa kehadiran Muhammad Hatta. Ayo, cepatlah Bung Karno. Saya tidak akan membacakannya tanpa Bung Hatta. Sesaat sebelum upacara dimulai, Soekarno meminta Trimurti untuk mengibarkan bendera merah putih. Tetapi Trimurti tidak mau melakukannya. Akhirnya dipilihlah Latif Hendraningrat dan Sohat. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Tapi menurut saya, yang mengibarkan bendera ini adalah seorang prajurit. Tapi kita tidak punya waktu lagi untuk mencari orang lain. Baiklah, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Jaga baik-baik bendera ini. Kalian dapat kehormatan untuk mengibarkannya. Siap, kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan. Suasana menjadi hening. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah dari tempatnya. Saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara adik sini untuk menyaksikan suatu peristiwa yang maha penting dalam sejarah. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita dalam tangannya mendirikan Muka Rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sentiasa data terdapat sekaranglah data waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan keberatan kita itu. Biarkanlah proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.